Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar jarak, waktu, dan kecepatan. Namun sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk like and subscribe videonya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas satu persatu, yaitu dari yang pertama adalah waktu. Waktu adalah waktu yang ditempuh atau lamanya waktu yang ditempuh dalam melakukan perjalanan. Untuk rumusnya mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan ya. Ya, kemudian untuk kecepatan itu adalah seberapa cepat kita menempuh jarak tertentu. Untuk rumusnya adalah kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Untuk rumusnya adalah jarak sama dengan waktu dikalikan kecepatan. Nah, untuk memudahkan menghafal rumus-rumus tersebut, kita menggunakan rumus bisa JKW ya, atau untuk lebih mudah kita bisa mengingatnya dengan rumus Jokowi seperti ini. J dilambangkan huruf J ini adalah jarak, kemudian K kecepatan, W itu adalah waktu. Nah, dibentuk segitiga seperti ini. Yang bagian atas itu adalah sebagai yang dibagi, kemudian yang di bawah sejajar ini adalah sebagai pengali seperti ini. Nah, misalnya kita mau mencari jaraknya bisa ditutup, tinggal huruf K dan W, karena dia sejajar tinggal dikalikan, jadi mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kemudian misalnya mau mencari kecepatan, silahkan ditutup pada huruf K. Nah, kita melihat huruf J dan W, J di atas dan W-nya di bawah, berarti jarak dibagi waktu. Kemudian untuk mencari waktu, huruf W-nya ditutup, yang tertinggal adalah huruf J di atas, K di bawah. Jadi rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi jarak itu selalu sebagai yang dibagi ya. Seperti ini, silahkan untuk memudahkan kalian menghafal rumus-rumusnya. Jadi didapat kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, dan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, sebagai contoh soal seperti ini, misalnya sebuah mobil berangkat dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Jarak kota P ke kota Q adalah 175 km. Jika mobil tiba di kota Q pukul 12, mobil tersebut berangkat dari kota P pukul berapa? Yang ditanya ini adalah waktu, namun yang ditanya adalah waktu keberangkatan ya. Kalau tadi kan pengertian waktu itu adalah lamanya perjalanan, bukan kapan berangkat atau kapan sampai. Nah, kita lihat dulu yang diketahui jaraknya adalah 175 km, kecepatannya adalah 70 km per jam. Untuk satuannya anak-anak ya, untuk jaraknya itu adalah kilometer, kecepatannya adalah kilometer per jam, dan waktu itu adalah satuannya adalah jam. Nah, untuk mencari waktu tadi rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan, jadi tinggal dimasukkan angkanya 175 km dibagi 70 km per jam, mendapatkan 21/2. Jadi 21/2, 1/2 ini adalah setengah ya. Kalau kalian bingung ini menitnya berapa 1/2, karena 1 jam itu adalah 60 menit, silahkan ini kalian kalikan dulu, 1/2 dikali 60 itu mendapatkan 30. Jadi waktunya adalah 2 jam 30 menit. Ini adalah waktunya. Yang ditanyakan adalah waktu keberangkatan. Jadi karena lamanya perjalanan adalah 2 jam 30 menit. Jadi kalau dia sampai pukul 12, maka tinggal dikurangi 2 jam 30 menit adalah pukul 9.30. Jadi mobilnya berangkat dari kota P pukul 9.30.
Kemudian contoh yang kedua, seorang pelari menempuh jarak 8 km dalam waktu 30 menit. Jadi berapa kecepatan rata-rata pelari tersebut? Nah, jaraknya adalah 8 km. Seperti tadi sudah Ibu sampaikan, waktu itu satuannya adalah jam. Karena dia 30 menit, maka kita harus mengubah menjadi jam. Caranya seperti tadi, 60 dibagi 30 akan mendapatkan 1/2 jam. Untuk rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, tinggal memasukkan angkanya 8 dibagi setengah, itu adalah 16 km per jam. Jadi kecepatan yang ditempuh seorang pelari tersebut adalah 16 km per jam. Nah, untuk soal berikutnya, Paman pergi ke kota mengendarai sepeda motor. Ia berangkat dari rumah pukul 12.45. Sampai di kota pukul 13.05. Jika ia melaju dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam, jarak dari rumah Paman ke kota adalah berapa? Nah, waktu kita tadi sudah memahami ya, pengertian waktu itu adalah lamanya, bukan waktu berangkat atau waktu tiba. Jadi untuk mengetahui lamanya, silahkan kalian kurangi dulu. 13.05 dikurangi 12.45 itu adalah 20 menit. 20 menit dirubah menjadi jam, bagaimana caranya? 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi 60 per 20 disederhanakan menjadi 1/3 jam ya. Nah, kemudian tadi diketahui adalah kecepatan rata-ratanya ini adalah 48 km per jam. Nah, kalian tinggal memasukkan dalam rumus kecepatan jarak adalah kecepatan dikali waktu, jadi 48 dikali 1/3, hasilnya adalah 16 km. Jadi jarak rumah Paman ke kota adalah 16 km. Nah, untuk memudahkan kalian memahami, silahkan kalian mencoba untuk mengerjakan latihan-latihan soal berikut ini. Untuk nomor 1, ini yang ditanyakan adalah waktunya. Nah, anak-anak, jika dia satuan kecepatannya adalah kilometer per jam, jaraknya kilometer, maka waktunya adalah jam. Nah, untuk soal nomor 1 ini diketahui meter per menit. Jadi, waktunya juga nanti akan yang dicari adalah menit. Ya. Kemudian untuk nomor 2, ini yang ditanya adalah kecepatan. Karena kecepatan itu adalah kilometer per jam yang diminta, maka kalian gunakan jamnya, satuan waktu adalah jam. Begitu juga untuk nomor 3, yang ditanya adalah jaraknya berapa kilometer, tentunya waktunya yang digunakan adalah satuannya jam ya. Coba kalian latihan untuk mengerjakan soal berikut agar dapat lebih memahami materi yang telah Ibu berikan. Baik anak-anak, demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini mengenai kecepatan, jarak, dan juga waktu. Semangat belajar, dan kita akan berjumpa lagi pada materi pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.